seperti dalam Al-Quran atau hadis disebutkan bahwa Nabi saja mendoakan atau memintakan ampun kepada pamannya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana dengan kita yang konon hidupnya di desa? Ini kan seperti itu ya, keluarganya sangat kental. Ketika saudara kita, tetangga kita meninggal, tapi beliau-beliau itu tidak melaksanakan sholat sama sekali. Konon katanya tidak sholat adalah kafir. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Apa kita masih tetap mensolatkan, sementara inti dari sholat adalah memohonkan ampun, Allahumma ghfir lahum dan seterusnya. Yang saya mohon kita menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja langsung nanti dilanjutkan. Oke, terima kasih. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang bertetangga ketika ada salah satu tetangga kita meninggal? Kita sebagai manusia makhluk sosial yang tidak mungkin kita bisa hidup tanpa orang lain, sehingga kita sama tetangga, hak tetangga itu sangat tinggi. Jika dia muslim, hak tetangganya double, ya, hakul jiwar wa hakul Islam, hak sebagai saudara Islam dan hak sebagai tetangga. Kalau dia tetangga muslim dan masih ada hubungan kerabat, punya 3 hak yang harus kita penuhi, yaitu hak kerabat, hakul qarabah, wa hakul Islam atau hakul din. Yang ketiga wa hakul al-jiwar, hak sebagai tetangga. Sampai-sampai Sayyidina Jibril alaihissalam memberikan nasihat dan wasiat kepada Rasulullah pentingnya berbuat baik, memperhatikan hak-hak tetangga, seolah-olah ya tetangga itu akan dijadikan dari salah satu dari bagian ahli waris yang akan mewarisi harta kita. Saking pentingnya kita memuliakan dan membantu dan memuliakan tetangga. Ada hadis yang lebih spesifik juga Rasul mengatakan, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka buktikan imanmu itu dengan cara memuliakan tetangga. Itu bentuknya fi'il amr, falyukrim, lamul amr di situ. Hendaknya orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir harus memuliakan jarahu, tetangganya. Ya. Bahkan Rasul mengatakan tidak termasuk makruh siapa yang ketika malam hari dalam kondisi genang, ya, sementara punya tetangga yang kelaparan, dia tahu punya tetangga kelaparan, tetapi dia tidak mau membantu memberi makanan kepada tetangganya itu. Dia tidak termasuk umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa minna man bata syab'ana, ya, wajahuhu ja'id wa huwa ya'lam. Kama Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika tetangga kita yang meninggal, dia muslim, taat beribadah kepada Allah, kok meninggal, maka kewajiban kita adalah ada 4 minimal, yaitu memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Itu kewajiban minimal yang 4 yang harus kita tunaikan kepada tetangga kita. Kalau kamu tambahan lagi yang sunnah, melunasi hutang-hutangnya. Boleh nggak tetangga melunasi hutang tetangganya? Tapi ini sifatnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib melunasi adalah kerabatnya, ahli warisnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau tetangga yang meninggal ini tidak pernah sholat kecuali setahun sekali, 2 kali ya? 2 kali, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu bukan sebagai tanda atau identitas disebut sebagai seorang muslim. Ya, identitas seorang muslim atau mukmin itu adalah ditandai dengan menegakkan sholat 5 waktu, bukan sholat sunnah. Meskipun dia sholat sunnah setiap hari, qobliyah dan ba'diyah dikerjakan, sholat malam dikerjakan, tahajud ya selalu, tapi nggak sholat 5 waktu.
ya, maka belum disebut muslim, Pak. Meskipun dia rajin sholat, jika sholat fardu, sholat yang wajib dia tinggalkan. Karena sholat fardu ini adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat 5 waktu itu kata Rasul adalah sebagai tiang pokoknya orang beragama. Orang disebut beragama, mukmin, muslim, indikatornya adalah menegakkan sholat. Siapa yang sholat 5 waktu dengan baik, berarti dia punya agama Islam, dia muslim maksudnya. Dia telah menegakkan agama pada dirinya. Tapi siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, dia sedang merobohkan agama pada dirinya. Berarti dirinya tidak dianggap beragama, alias ateis, alias kafir. Man tarakas sholata jiharan faqad kafar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan sholat dengan terang-terangan, maka sungguh dia telah kafir. Nah, orang yang sampai mati dia tidak tobat dan tidak meyakini wajibnya sholat sampai dia berani meninggalkan sholat, maka dihukumi murtad. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika ditanya, bolehkah menyolatkan orang yang mati dalam kondisi ketika dia hidup tidak sholat? Kata beliau, la yusalla, tidak boleh disolatkan, tidak boleh disolatkan. Karena yang wajib disolatkan jenazahnya adalah hanya untuk yang muslim saja, yang beribadah, yang menegakkan sholat 5 waktu. Ini jawaban dari para ulama. Salah satunya adalah Syekh Utsaimin ketika ditanya, dia menjawab seperti itu. Bahkan dalam masalah yang lebih ringan dari itu, ada salah seorang yang punya hutang, dia mati syahid padahal, tapi Rasul tidak mau menyolatkan. Beliau perintahkan bahwa saya tidak akan menyolatkan sampai ada yang melunasinya. Maka ada salah satu sahabat, saya nggak akan melunasi Rasul, dan Rasul mau menyolatkan. Apalagi kalau orang itu punya hutang kepada Allah, yaitu sholat. Kita punya hutang kepada manusia saja, ya, itu menyebabkan Rasul tidak mau menyolatkan. Bagaimana dengan kondisi orang yang punya hutang sholat kepada Allah? Hutangnya sampai seumur hidup tidak sholat, ya. Maka orang ini Rasul tidak mau menyolatkan, dan menyolatkan atau mendoakan ampunan untuk orang yang non muslim atau orang yang murtad itu secara tegas dilarang oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 113. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. At-Taubah 113. Ayat ini sebagai teguran keras dari Allah kepada Kanjeng Nabi di saat beliau berjanji akan memohonkan ampunan kepada Allah untuk pamannya Abu Thalib yang meninggal belum sampai bersyahadat. Tidak boleh, haram alias tidak patut, ya, bagi Nabi maupun orang yang beriman berdoa kepada Allah, mendoakan orang yang mati dalam keadaan musyrik, meskipun itu kerabat paling dekat sekalipun, meskipun ayah kandung, ibu kandung, paman kandung, kakek dan nenek kandung, ya, apalagi cuma bapak kos, tetangga, ya, tidak boleh kata Allah. Kenapa? Mereka adalah sudah jelas nyata-nyata akan menjadi penghuni neraka jahim. Orang yang mati dalam keadaan tidak muslim, tidak mukmin, ya, maka tempat tinggalnya adalah neraka jahim, sehingga tidak boleh didoakan. Nah, terus bagaimana kita sebagai orang timur, ya, orang Indonesia ini, adat kita kalau ada yang meninggal kan kita biar tidak dikatakan eksklusif, ya, kita agak mengapa takziah datang sebelum acara penyolatan itu dilakukan. Kita datang kasih mengucapkan bela sungkawa kepada kerabatnya supaya hubungan kita kemasyarakatan tetap terjaga baik, ya. Kalau boleh mau nyumbang, ya. Terus kemudian
tidak usah ikut menyolatkan. Saya kira sudah cukup itu. Dengan kita datang stop muka di tetangga itu, insya Allah sudah akan menutup fitnah. Kalau kita nggak datang sama sekali, itu mungkin akan jadi bahan ya gunjingan. Akan dianggap kesannya Islam itu kok begitu ya, tidak mengakrabkan tetangga, menjauhkan hubungan manusia ya. Maka kita siasati. Kalau kita punya tetangga yang sampai mati nggak pernah sholat, diingatkan sholat nggak mau, maka tetap kita takziah sebagai hubungan sosial masyarakat. Kemudian kita niatkan sebagai dakwah bahwa kita sebagai orang yang dipandang punya ilmu, punya agama, ya, bahwa kita ini dalam bertetangga ini kita tunjukkan ini orang Islam ikut berbelasungkawa, ya, bahkan ikut membantu supaya nanti tidak menimbulkan fitnah dengan masyarakat. Tapi ketika sudah masuk ranah ibadah, sudah ada aturan secara tegas, karena ini enggak sholat, berarti dia statusnya sudah muslim sebetulnya. Meskipun KTP-nya masih tertulis Islam, tapi hakikatnya dia sudah tidak muslim. Sehingga dengan